Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Senang sekali saudara-saudara kalau hari ini juga kita masih bisa bertemu di dalam firman Tuhan. Dan saya senang sekali kalau terus masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui renungan buat kita hari ini. Saya berharap semuanya kita akan semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Kita boleh hidup dalam dasar yang benar dan di dalam iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, sebuah rumah akan berdiri kokoh, akan berdiri dengan baik ketika dasarnya, pondasinya adalah kokoh. Dasar yang kokoh, apapun yang dibangun di atasnya itu menjadi satu bangunan yang baik. Dia akan berdiri dengan kokoh dan tidak mudah goyah. Tidak akan mudah dihancurkan oleh angin. Dan juga tidak bergetar, tidak bergeser ketika ada getaran atau gempa bumi sekalipun. Karena dasarnya itu kuat. Sehingga ketika bangunan yang dibangun di atas dasar yang kuat itu, maka bangunan itu akan berdiri teguh dan tidak akan mudah retak dan juga boleh terlihat rapi dan indah. Jadi intinya adalah dasarnya atau pondasinya. Demikian juga dengan iman percaya kita. Ketika iman percaya kita itu didirikan dengan dasar yang kokoh, dengan pondasi yang kokoh, yaitu dengan dasar Yesus Kristus, maka apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berdiri dengan teguh. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh apapun dalam kehidupan pergumulan di dunia ini. Sekalipun ada begitu banyak goncangan, sekalipun ada begitu banyak hantaman daripada masalah-masalah kehidupan kita, orang yang memiliki dasar yang kokoh itu tidak akan pernah bisa dihancurkan atau diombang-ambingkan oleh apapun. Makanya yang jelas saudara-saudara, buat kita adalah dasar dari sebuah iman kita. Kalau Kristus kita bikin menjadi iman kita, maka tidak ada satu apapun yang bisa menggoyahkan kita. Makanya saudara-saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus di sini dari firman Tuhan ini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau sudah Yesus Kristus menjadi dasar kehidupan iman kita, bangunan rumah rohani kita, maka kita akan teguh. Makanya Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya ketika dia mau tahu siapakah dia menurut orang lain. Kemudian setelah dia bertanya siapakah dia menurut orang lain, dia juga mau tahu siapakah dia menurut kamu, menurut dirimu sendiri, menurut engkau. Makanya Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu luar biasanya pernyataan daripada apa? Pernyataan dari Petrus itu. Makanya Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang inilah akan aku dirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan bisa mengalahkannya. Bayangkan saudara-saudara, ini yang menjadi dasar buat kita. Kalau iman kita didasari oleh kepercayaan akan Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah, Mesias yang menyelamatkan kita, yang sudah mengampuni kita, yang sudah mengalahkan kematian. Yesus mati tapi dia bangkit kembali, artinya dia sudah mengalahkan kematian. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Artinya kematian itu tidak akan pernah mengalahkan siapapun, tidak akan pernah menggoyahkan siapapun. Karena kematian itu sudah dikalahkan. Sehingga orang percaya tidak takut lagi menghadapi kematian. Makanya dasarnya adalah apa? Iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup itu. Saudara-saudara, gereja boleh dibakar, rumah kita boleh hancur, ekonomi kita boleh hancur, dan banyak orang mengalami pergumulan. Tetapi kalau dia benar-benar terbangun di atas dasar Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup itu, maka dia tidak akan bisa dihancurkan oleh apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan berpengharapan atau boleh mengandalkan kekayaan, materi, jabatan. Di Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dia katakan demikian. Salomo berkata, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi orang-orang yang mengandalkan dan menjadikan kekayaan materi dunia ini menjadi dasar kehidupannya akan jatuh, akan hancur. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan mau mendasari kehidupan kita berpengharapan kepada apapun yang ada di dunia ini. Tapi marilah kita mendasari iman kita hanya di dalam Yesus Kristus saja. Ketika Yesus menjadi iman atau dasar iman kita, maka kita akan hidup dengan kokoh dan tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Masalah boleh datang begitu banyak, pergumulan boleh datang begitu banyak, tetapi ingatlah, ketika kita berpegang teguh dengan dasar yang kuat itu, maka tidak akan ada yang memisahkan kita dari Tuhan kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur kalau terus firman-Mu ini semakin meneguhkan kami, bahwa iman percaya kami itu hanya dibangun dari dasar Yesus Kristus, yaitu Anak Allah, Mesias, Anak Allah yang hidup itu. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak akan pernah takut dan goyah. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami semakin percaya dan menjadikan Engkau menjadi Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh teguh terus dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah berpegang kepada Kristus dan jadikan Dia menjadi dasar pondasi kehidupan imanmu. Maka engkau akan terus tetap teguh dan tidak akan pernah goyah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.